nama baik presiden kita, ya kan, dan anaknya, staf keluarganya diinjak-injak seperti binatang. Maksud Bapak fufu apa ya? Yang itu? Iya. Oh, iya. Iya. Gitu kan. Yang saya sampaikan itu fufu apa. Tapi maksud saya adalah saya menuntut juga kepada presiden. Buktikan loh itu benar atau tidak. Ya. Punya kominfo yang baru, ya kan? Minta kepolisian, dia punya IT-nya. Dan ini suatu hal yang sangat mudah, Bung Ersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Lensa Kawo. Saya doakan semoga teman-teman semua berada dalam keadaan yang terbaik, kemudian terkabul semua doa-doanya. Oke guys, kali ini kita akan mencoba mereaksi sebuah video, nonton bareng. Video dari salah satu channel nih yang menayangkan mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, berbicara tentang rahasia hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Fufu Fafa. Bagaimana videonya? Yuk kita langsung saja ke video tersebut. Ingat, Pak Prabowo ini kan mantan komandan Jenderal Pasukan Khusus. Yes. Ya, di pasukan khusus itu ada dua. Satu Parako, satu Sandi Yuda. Ya. Saya nggak jelaskan secara detail ya, tapi jadi Parako bisa bergerak itu setelah melalui operasi Sandi Yuda. Operasi Sandi Yuda itu operasi yang bergerak di belakang garis musuh. Kalau Parako pasti depan garis musuh. Gitu. Ya, mereka dengan kekuatan kecil, tapi harus melipat gandakan kekuatan. Jadi harus masuk ke dalam sarang musuh benar-beneran yang tidak terlihat. Entah covernya diri apapun juga. Iya. Gitu. Jadi mungkin saya akan dikatakan tidak, tetapi menurut saya, analisa saya pribadi dia, bahwa yang dilakukan Pak Prabowo sepanjang 5 tahun itu, dia melaksanakan operasi garis dalam. Oke. Sampai benar-benar menjadi orang kepercayaannya Pak Jokowi. Gitu. Dan kepercayaan ini harus dipegang, tidak tiba-tiba dilepeh, karena beliau orang yang santun kan. Tapi mari kita sama-sama amati. Sebagai seorang pemimpin yang mengatakan bahwa menteri saya harus begini profesional dan sebagainya, kalau ditemui tidak, saya yakin seorang Prabowo akan tegas. Di situ yang keluar aslinya Pak Prabowo. Kali saya Hersbun Arif dari Forum News. Menteri kabinetnya Pak Prabowo sudah selesai digembleng di Lembah Tidar di Akademi Militer, dan hari ini mulai bekerja penuh. Dan salah satu yang diharapkan sebenarnya itu adalah Pak Kabinet menjadi solid, menjadi kompak. Tapi banyak orang yang mempertanyakan apakah bisa kompak dengan latar belakang dan kepentingan berbeda-beda. Belum saja kan kita sudah tahu ada seorang Bahlil misalnya malah mencium tangannya Gibran, bukan mencium tangan Pak Prabowo gitu. Ada juga yang menggunakan kop surat dinas untuk kepentingan pribadi, namanya Yandri, dan katanya minta maaf karena dia masih belajar. Oh, enak ini, menjadi menteri harus belajar dulu. Oke, tapi saya akan mengajak Anda untuk menyoroti soal ini, soal apa sih, kenapa mereka dibawa ke Lembah Tidar itu dengan seorang yang sebenarnya Anda sudah kenal, tapi saya sendiri juga lupa kalau beliau ini ternyata pernah jadi Gubernur Akmil, yakni Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Yes. Orang banyak ingatnya Pak Gatot tuh lebih, yang paling diingat ya, itu Pangkostrat, karena pernah terjun payung juga waktu itu ya. Terus Panglima TNI. Ternyata Bapak pernah jadi Gubernur Akmil ya, Pak? Tahun berapa itu? Gubernur Akmil sebelum Pangdam ya, saya berarti tahun lupa. saya hanya 8 bulan tuh. Oh, sebentar di sana ya. Oke. Tapi walaupun sebentar kan juga alumni Akmil dan pernah jadi Gubernur Akmil, pasti tahu banget ya. Apakah apa sih sebenarnya simbol kenapa Pak Prabowo membawa ke sana itu? Orang kemudian melihat
ini militeristik, tapi kemudian dibantah oleh bukan militeristik tapi soal disiplin, kata Pak Prabowo gitu. Iya, Bung Yesu tadi Bung Yesu kan nyampaikan kan, belum apa-apa sudah ada yang kayak Bahlil nyium tangannya. Ada Prabowo dia biasa-biasa aja presidennya kan, Iya. tangan, Iya. kemudian ada yang menteri gunakan kop surat dan sebagainya. Iya. Itulah bukti, Bang Yesu, saya pernah nyampaikan bahwa David Olson pernah menyampaikan bahwa dalam buku yang di kabinet kooperatif perspektif itu mengatakan bahwa kabinet yang hegemoni ya yang kooperatif tersebut itu bagus atau bisa kalau kondisi baik-baik saja. Oke. Jadi ibaratnya, kalau saya ibaratkan gampangnya kayak pelangi itu loh, Bang. Ya. Kalau pelangi itu kan udara tidak ada angin, udara yang sejuk, ada embun, sehingga sinar matahari itu menggambarkan pelangi. Tapi begitu ada angin besar, embunnya rusak ya rusak. Gitu. Jadi teori ini telah terbukti, ya kan, bahwa ya seperti tadi yang Bung Yesus sampaikan tadi, Kang, bahwa ini kabinet yang hegemoni dalam kondisi yang tidak ada baik-baik saja. Yang menyampaikan tidak baik-baik saja itu presiden loh pada pidatonya kan, gitu. Berbagai indikasinya kan gitu. Itu akan terjadi friksi-friksi. Kalau ini kan sebenarnya udah kelihatan ada friksinya wapres, ada friksinya presiden dengan cium tangan itu kan lebih friksi. Nah, kemudian yang bahaya lagi kalau nanti semakin mengental lagi akan menjadi semacam politbiro, organisasi dalam organisasi. Gitu. Mungkin inilah latar belakang bahwa yang saya sampaikan kemarin, karena beliau menerima warisannya begitu banyak dan kondisi tidak baik saja, maka membuat kabinet yang hegemoni, tetapi beliau merekrut gitu. Merekrut dibawa ke makan untuk menyamakan visi, misi, kemudian yang intinya beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus punya etika, budaya, sopan santun. Kan ada orang yang paling tidak beretika sopan santun situ kan. Jadi saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini juga membaca mungkin buku-bukunya Ansel Guest, yaitu Collaborative Government, ya. Collaborative Government ini menyampaikan bahwa permasalahan negara dan pemerintah itu sangat kompleks gitu, dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga atau satu kementerian. Saya yakin beliau punya memori yang sangat kuat sekali di Magelang. Mungkin dalam perasaannya, kalau saya tidak dididik di Magelang ini, saya tidak punya daya juang yang gigih, pantang menyerah. Beliau berapa kali gagal dalam mencalonkan sebagai presiden, tetapi pantang menyerah. Nah, inilah sebenarnya yang akan dibawa ke Magelang, sehingga di Magelang ini akan disatukan, dikikis psikologis, kaskat psikologi, karena dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang budaya, latar belakang profesi dan pengetahuan, akumulasi ini mungkin perlu dikis kaskat psikologinya, sehingga dengan demikian akan menjadi suatu tim yang solid, bersatu, kemudian akan menjabarkan visi dan misi dari presiden untuk membentuk tim building dan teamwork untuk misi yang besar dan tidak mudah dan sulit untuk mengawal pemerintahan ini. Nah, di Akademi Militer ini, Bung Ersu, goalnya adalah membentuk agar manusia ini jangan tidak beruntung. Kalau saya katakan bukan sialah tidak beruntung, karena dia tidak mempunyai peluang dan tidak bisa memanfaatkan peluang. Dan juga jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang punya peluang, ada peluang, dia tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Tapi minimal jadi orang yang baik, orang yang punya peluang dan dia bisa memanfaatkan peluang itu.
untuk tujuan-tujuannya, untuk ceritanya, untuk misinya. Atau orang yang hebat, orang yang bisa menciptakan peluang, dan peluang itu dia manfaatkan untuk mencapai tujuan. Atau yang paling diharapkan adalah menjadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu orang yang kena musibah, tapi musibah itu dia switch menjadi peluang, dan peluang itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Dan lulusan akademi militer ini sudah 2 yang mengalami seperti ini, Bung Ersu. Yaitu Pak SBY. Ya. Beliau adalah Andi Makassar saya tahun 73, ya kan. Ketika di kabinet dia dijolimi istilahnya, sehingga dia harus keluar di kabinetnya Bu Mega. Beliau membuat partai yang digunakan untuk pemilihan presiden dan beliau presiden. Jadi musibah yang dikeluarkan dari kabinet disuit menjadi peluang dan dimanfaatkan. Tapi uniknya Pak Prabowo ini dia mengalami yang tidak beruntung. Ketika harus keluar negeri, mana ada kesempatan luar negeri menjadi presiden kan gitu. Ya. Kemudian dia juga sempat menjadi mendapatkan peluang 2 kali dapat peluang untuk jadi presiden, gagal. Ya. Tapi begitu 2019 beliau gagal, beliau men-switch kegagalan itu menjadi peluang, yaitu dengan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, dan peluang itu dimanfaatkan dia jadi presiden. Ya. Jadi goal-goal inilah sebenarnya, maka wajar kalau di dalam kabinetnya Pak Prabowo sekarang ini, kalau nggak salah polisi ada 1, dan dari Angkatan Darat ada 4 yang meraih prestasi tertinggi pada saat lulus akademi militer, yaitu Andi Makassar. Jadi saya mau sampaikan bahwa di akademi militer itu maupun akademi kepolisian itu memang kita dididik dengan sistem yang benar-benar ketat, sehingga alamlah setelah dia keluar membuktikan itu. Ya. Begitu Bung Ersu. Ya, ini kan tentu bagi para menteri yang latar belakangnya militer, apalagi yang pernah dididik di Kawah Chandra di muka di Akmil, itu bukan hal yang baru. Artinya mereka bisa cepat menyesuaikan dan dia paham apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo, karena kan digembleng di sama-sama di sebuah akademi yang sama. Tapi kan kita ini cuma berapa hari di situ, Pak. Bayangkan kan Bapak membentuk itu setidaknya berapa? 4 tahun ya, Pak, ya, di akademi militer itu sehingga terjadi seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Ini kan waktunya singkat. Iya, betul, Bung Ersu. Ya. Memang benar waktunya singkat, tetapi saya yakin yang pertama adalah dengan suasana di Magelang, ya, di bawah Gunung Tidar, di mana berdasarkan prestasi sana itu adalah mempunyai nilai sejarah perjuangan, ingin menanamkan sifat heroik, ya. Berani dalam arti kata bukan berani berkelahi, tetapi seorang pemimpin berani mengambil keputusan. Kan seorang menteri diperlukan untuk berani mengambil keputusan, tentunya dengan analisa, pengetahuan dan sebagainya itu. Berani mengambil keputusan. Kemudian, ya saya katakan tadi, ini untuk menjatuhkan team building, ya, untuk menyatukan juga agar mempunyai teamwork yang bagus. Gitu. Team building kan menekankan hubungan antar anggota. Kalau teamwork kan akumulasi untuk mencapai tujuan. Ini yang beliau sampaikan dengan mengikis sekat-sekat psikologi, karena jelas latar belakang politiknya berbeda, usia berbeda, pengalaman berbeda, profesi berbeda, jam terbang juga berbeda, sehingga ini diharapkan jiwa korsa, kemudian rela berkorban, persatuan-kesatuan, dan keinginan bersama untuk mencapai tujuan dengan semangat berani dan patriotisme, ini yang bisa ditanamkan dalam waktu yang singkat. Ini mungkin harapannya seperti itu, tetapi namanya orang sudah terbentuk kan, agak susah juga sudah ya kan gitu. Iya. Oke. Saya lupa sedikit tanya tadi soal beruntung itu pengertiannya Bapak apa ya? Kalau orang seperti Pak Gatot itu termasuk beruntung apa enggak ini sampai jadi Panglima TNI? Ya kalau saya sih Bung Ersu termasuk yang kelompok baik lah. Oh baik. Iya saya punya peluang. Ya kan. Ya baik, cukup baik, kita bukan yang hebat dan luar biasa lah.
Karena menurut saya mendapat peluang itu bukan saya ciptakan, tapi peluang itu diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harus memanfaatkan peluang itu sebagai syukur saya. Gitu. Dan alhamdulillah dengan demikian saya bisa mencapai sebagai seorang prajurit sesuai dengan mimpi saya yang saya catat dalam ketika orang masuk di akademi militer disodorkan cita-citamu jadi apa? Apa Bapak saya itu menulis jadi Panglima ABRI dan alhamdulillah kita itu Panglima ABRI. Tapi kan, Panglima ABRI. Tapi bukannya semua taruna itu cita-citanya seperti itu Pak Gatot awalnya? Macam-macam kan, kita kan orang yang tidak tahu apa-apa. Lulusan SMA masuk di akademi militer, ada yang mau jadi jenderal, ada yang mau jadi di situ mau ada yang malah mau ada dan ramil karena nggak tahu. Keturutan betul nggak? Jadi karutus sana. Jadi dan ramil. Ternyata jadi apa? Jadinya apa akhirnya? Jadinya itu yang dan ramil itu? Terakhir beliau kolonel. Kasihan kalau jadi dan ramil betul aja tak cuman pangkatnya. Ya udah lewat dan ramil. Iya. Oke Pak Gatot, tadi ada menyebutkan ada 2 orang yang alumni Lembah Tidar itu yang sekarang sudah diberi kesempatan oleh Allah lah gitu ya untuk menjadi presiden dan caranya berbeda dan saya kira gayanya juga berbeda. Pak SBY walaupun tadi Bapak sebutkan dizolimi tapi relatif mulus begitu ya, mulus. Pak Prabowo ini struggle begitu ya. Dan kedua Pak SBY itu meskipun beliau militer orang melihatnya lebih sivilian begitu ya. Kalau Pak Prabowo kan kental militernya. Bagaimana impact-nya nanti pada saat kepemimpinannya itu? Ya saya pikir karakter itu pada tatanan jabatan tertentu seharusnya sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Karena ketika betapa benar-benar merendahkan diri, jadi seolah-olah kan kayak orang bego gitu ya, orang-orang yang ngikutin apa aja dan sebagainya. Kemudian ya bagaimana, ya dapat dikatakan seperti boneka lah pada saat itu. Ya. Tapi dalam ilmu intelijen itu adalah operasi garis dalam. Jadi dia masuk ke dalam menjadi orang-orang kepercayaan yang benar-benar dipercayakan dan tidak berbahaya. Dan hasilnya seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan tekanan, dengan tekanan kan seperti itu orang yang militeris punya kelihatan gagah segala macam tiba-tiba berubah menjadi itu kan tekanan batinnya luar biasa. Betul. Dan selama 5 tahun seperti itu, saya yakin mudah-mudahan beliau konsisten dengan apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan yang pertama gitu. Negara demokrasi yang santun, demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang Pancasilais, demokrasi yang tidak menyerang, demokrasi yang merangkul. Ya, ini kan suatu harapan dan mudah-mudahan beliau di saat umur 73 ini, saya yakin bukan mencari apa-apa, tapi hanya ingin meninggalkan nama baik saja sebagai presiden yang antitesis dari presiden sebelumnya, yang penuh dengan kebohongan, tapi ini penuh dengan kejujuran dan apa yang disampaikan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan contoh teladan kepada para menteri dan pada seluruh Indonesia untuk kita bisa bantu. Ini menarik ya. Pak Gatot menyampaikan seperti ini pertanyaan banyak orang apa yang terjadi dengan Pak Prabowo ini kan dikenal sebagai ya dulu nggak disebutnya macan Asia gitu ya kan, dan kemudian tiba-tiba ketika dengan Pak masuk ke lingkungannya Pak Jokowi jadi menterinya Pak Jokowi kok jadi seperti itu gitu, dan sekarang pun orang juga bertanya-tanya kenapa menteri-menterinya banyak sekali orangnya Pak Jokowi tapi pidato-pidatonya pengarahannya pada rapat perdana kabinet itu paradigma yang berbeda sekali dengan Pak Jokowi gitu loh Pak. Jadi orang banyak yang bingung nih bagaimana itu kita memahaminya. Saya katakan tadi, Bung Heso, ingat Pak Prabowo ini kan mantan komandan jenderal pasukan khusus. Yes. Ya, di pasukan khusus itu ada 2, satu Parako, satu Sandi Yuda. Ya. Saya nggak jelaskan secara detail ya, tapi jadi Parako bisa bergerak itu setelah melalui operasi Sandi Yuda. Operasi Sandi Yuda itu operasi yang bergerak di belakang garis musuh.
Kalau pelaku pasti depan garis musuh. Gitu. Ya, mereka dengan kekuatan kecil, tapi harus melipat gandakan kekuatan. Jadi harus masuk ke dalam sarang musuh benar-beneran yang tidak terlihat. Entah covernya diri apapun juga. Iya. Gitu. Jadi mungkin saya akan dikatakan tidak, tetapi menurut saya, analisa saya pribadi dia, bahwa yang dilakukan Pak Prabowo sepanjang 5 tahun itu, dia melaksanakan operasi garis dalam. Oke. Sampai benar-benar menjadi orang kepercayaannya Pak Jokowi. Gitu. Dan kepercayaan ini harus dipegang, tidak tiba-tiba dilepeh, karena beliau orang yang santun kan. Tapi mari kita sama-sama amati. Sebagai seorang pemimpin yang mengatakan bahwa menteri saya harus begini profesional dan sebagainya, kalau ditemui tidak, saya yakin seorang Prabowo akan tegas. Di situ yang keluar aslinya Pak Prabowo. Kamu salah dan kamu tinggalkan kementerian ini. Dan kita lihat saja omongan saya benar atau tidak itu. Iya kan? Karena waktu masih berjalan. Waktu masih berjalan kayak gitu. Oke. Masih berjalan. Dan ini yang harus sama-sama kita amati. Ya terima aja semuanya, karena memang situasi sekarang warisannya begitu besar yang diberikan kepada pemerintah Pak Jokowi kepada Pak Prabowo kan benar-benar sangat luar biasa beratnya. Dan beliau tahu bahwa 5 tahun ini harus benar-benar kita ngebut, karena kalau tidak ngebut, Bung Hersu, ini yang saya sangat ingatkan kepada seluruh masyarakat ini, bahwa pada tahun 2030 kita mendapati dependensi rasio mencapai titik terendah di 46,9%. Artinya, kelompok usia produktif itu mencapai 2 kali lipat dari bandingkan dengan yang tidak produktif. Saya ulangi, kelompok yang produktif itu jumlahnya 2 kali lipat dari yang tidak produktif. Artinya apa? Yang tidak produktif ini kan tanggungan pemerintah kan? Kalau yang produktif ini dia bisa punya lapangan pekerjaan, semuanya baik dalam luar negeri, maka yang non produktif ini kan bapaknya, kakeknya itu kan tanggung jawab yang produktif. Pemerintah akan lebih ringan. Tapi bayangkan, Pak Yesu, kalau 5 tahun ini, ya, pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, baik dalam dan luar negeri, yang 46%, lebih hampir 47% di jumlah penduduk Indonesia. Bayangkan, Pak Yesu, semuanya akan menjadi tanggungan pemerintah. Itulah saatnya kita benar-benar jatuh di situ. Makanya dengan kondisi seperti ini mungkin ya kita tidak bisa berpesimis dulu, tidak bisa berpikiran negatif dulu. Kita berpikiran positif untuk melakukan semuanya nanti lewat seleksi dalam kerjaan-kerjaan. Bahasanya gini, saya mendapatkan orang seperti ini, saya percaya kamu orang baik semuanya, maka mari kita sama-sama Magelang menyatukan visi, misi, team building, teamwork, semuanya menjadi satu, jiwa korsa yang kuat. Habis itu setelah jalan, kamu buat ya saya lepasin. Mulai dari situlah diganti dengan yang lebih profesional lagi tentunya. Mudah-mudahan demikian Bung Eko. Oke, itu kan dengan asumsi bahwa Pak Prabowo sepenuhnya yang mengendalikan. Oke, kita tahu ada menteri-menterinya, itu bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo, katakanlah semacam itu. Tapi kan orang kan bertanya-tanya di situ ada Gibran Rakabuming, putranya Pak Jokowi. Dan kita tahu Gibran ini bukan hanya semata-mata artinya itu adalah satu cara Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe, tapi juga punya beban. Ini berkaitan dengan skandal Fufu Fafa. Ini kan jadi berlipat-lipat bebannya Pak Prabowo itu. Justru itulah, Bung Yersu. Jadi warisannya Pak Prabowo kan saya bilang kan 2. Ya kan? Ya. Sekarang bayangkan saja. Saya yakin Pak Prabowo orangnya normal. Gitu. Maksudnya? Ketika waktu gini, Bung Yersu, kan saya pernah sampaikan seperti itu. Ketika sang paman mengatakan alhamdulillah 1 permasalahan sudah saya selesaikan, batas umur minimal. Tinggal 1 batas umur maksimal kan gitu.
Ya, ya. Ya kan? Bisa jadi salah satu calon presiden tidak bisa mendaftarkan sebagai presiden. Ya, ya. Kalau nggak salah itu hari Sabtu atau Jumat, saya lupa. Besoknya langsung Pak Prabowo di Kertanegara mendeklarasikan bahwa calon wakil presidennya adalah Gibran, kan gitu. Gibrannya nggak ada di situ. Maknanya apa? Pak Prabowo menjawab, hei paman, ponakanmu sudah saya angkat menjadi wakil presiden. Amankan saya dong. Jangan khawatir, kan gitu kan? Ya. Makanya setelah itu bukti omongan saya benar ini, ketika deklarasi bersama-sama di Senayan dengan gagah perkasa, ya kan? Pak Prabowo nyampaikan ini wakil saya kan? Ya. Maksudnya kan pegang mic sebentar aja dong. Ya. Kenalan saja kan, kembalikan ke Pak Prabowo. Tapi yang terjadi kan tidak. Ya. Justru Pak Prabowo disuruh duduk. Duduk, ya betul. Ya kan? Itu beliau marah, sampai beliau lari ke depan lagi, ngomong saya disuruh duduk oleh Mas Gibran. Ya Ya kan? Ya. Nah, kemudian Gibran dengan gagahnya, Pak Prabowo tenang saja, saya sudah ada di sini. Tenang saya sudah di sini. Apa maknanya? Tidak ada etika sama sekali. Sombong luar biasa. Gitu. Orang tua digitukan. Gitu. Saya pikir Pak Prabowo tahu itu. Tidak sebodoh itu, dia tidak tahu, tidak punya perasaan. Gitu. Nah, kemudian ketika sidang kabinet, sang presiden sedang menata kabinet, sang wakil presiden menerima tamu. Ya, ada Cina dan Korea ya Pak ya, yang gitu. Orang bilang buat perjanjian, itu perjanjian bohong-bohongan. Menurut saya loh. Oh gitu? Loh, wakil presiden tidak bisa membuat perjanjian dengan luar negeri. Presidennya ada kok. Nggak sah itu. Nggak sah. Tapi mungkin itu bukan, itu hoax saja mudah-mudahan ya. Gitu. Kan seharusnya semacam ini kan kecuali kalau itu diperintah. Mungkin sebentar lagi ada pernyataan diperintah itu untuk nutupin ini semacam ini. Tapi etikanya bukan seperti itu. Etikanya seorang wakil, dia bersama-sama dengan sang presiden. Ya. Gitu. Dan dia menyelesaikan apa yang menjadi petunjuk atau presiden berikan petunjuk kepada menterinya sebagai wakil, dia menjabarkan lagi ke menterinya. Kamu sudah tahu apa yang dimaksud. Kan seperti itu harusnya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir sekarang ini, Bang Yesu, pulang duluan. Betul, iya betul. Langsung ke pasar belusukan. Pulang duluan terus bagi-bagi. Iya, bagi-bagi susu. Tahu nggak tahu bagi-bagi itu? Ya. Apa itu etika? Ya, ini beban. Ini beban yang publik harus paham gitu. Bahwa presiden kita semuanya ini tidak bisa menjalankan misinya dengan benar-benar karena ada beban ini. Ya. Belum lagi kalau kita mereview ke belakang lagi. Bayangkan. Ya, nama baik presiden kita, ya kan, dan anaknya, staf keluarganya diinjak-injak seperti binatang. Maksud Bapak fufu apa ya? Yang itu? Iya. Iya. Gitu kan. Yang saya sampaikan itu fufu apa? Tapi maksud saya adalah saya menuntut juga kepada presiden. Buktikan loh itu benar atau tidak. Ya. Punya kominfo yang baru, ya kan? Minta kepolisian, dia punya IT-nya. Dan ini suatu hal yang sangat mudah, Bung Yesu. Sangat mudah, Bung Yesu. Ya. Pada saat Bu Husnul menjadi komisaris KPU, ya. Tahun 2004, waktu kampanye, itu kan muncul Golkar, Jambu, kalau nggak salah kan, PDI, Belimbing, jadi geger kan. Bung Yesu, yang bongkar saya itu, Bung Yesu. Waktu itu apa, Bapak apa pangkatnya? Saya kolonel Asop, tapi saya suka iseng. Oh, jadi di luar penugasan itu? Di luar tugas saya main-main sama teman-teman saya, ya kan. Itu IT ya, Pak ya? Yang lucunya Bu Husnul itu, dia kalau mengucap masalah IT ngomongnya tanya sama GN. Setelah saya pensiun baru dia tahu kalau GN itu saya. Oh, oke. Artinya ya. Saya KPU, Bang Yesus bisa masuk dan saya bisa buka. Saya punya KPU. Waktu itu yang bongkar ini adalah
senior saya, Kombes Matius Salempang. Ya, Nah itu negosiasi sama saya. Abang punya tugas ini, iya dek, pusing saya. Abang saya bantu, tapi kita negosiasi. Berapa? Saya tidak minta berapa. Saya bisa minta penjarakan orang ini. Oke? Ayo saja. Beliau sama saya KPU. Hackernya ya Pak ya, waktu itu ya? Iya. Bang Matius waktu itu adalah Bareskrimnya cuma satu. Di Reskrim Polda Metro Jaya. Beliau ikut masuk ke KPU. Saya lihat ini ada 3 nama, ini bukan dari Bangkok, tetapi dari Jogja, kirim orang 3 hari ketangkap. Ya, ya. Tetapi tidak bisa dipenjarakan. Saya bilang, itulah Bang, dalam negara yang seperti besar seperti ini, tidak ada undang-undang ITE. Abang buat analisa, kapal saya Arsop, saya bukan urusan saya, abang aja buat. Jadi, kalau cuma UFAFA itu, tidak sulit, Bang Herso. Ya. Itulah yang harusnya saya menuntut karena nama baik presiden saya dan keluarganya sudah dilecehkan dengan UFAFA. Ya. Saya minta bongkar siapa yang di UFAFA. Ya, oke. Ya. Ya, saya marah dong presiden saya digitukan. Kan gitu. Bang Yusuf marah nggak? Ya, iya tersinggung sekali Pak. Gitu. Ini merupakan beban juga, sehingga saya katakan tadi 5 tahun ini adalah waktu menentukan bangsa ini hidup atau jatuh atau punah. Ya. Bangsa yang abai itu adalah bangsa yang tidak tanda bangsa akan punah. Jadi saya mengajak seluruh anak bangsa yang mencintai negeri ini, ya kan, kita berbondong-bondong minta kepada Kapolri dan minta kepada Presiden untuk mengungkap siapa sebenarnya UFAFA. Kalau hacker-hacker sudah bisa, tapi kan dia tidak punya dasar hukum, Pak Yusuf. Ya. Gitu. Ini penting karena Presiden kita sudah dilecehkan sedemikian serendah-rendahnya seperti binatang. Ini yang seharusnya, sehingga dalam menghadapi tantangan ke depan yang tidak mudah, ya sudah sulit, tidak mudah lagi, dan ada target waktu lagi. Ya. 2030 ini kalau kita tidak benar-benar menyiapkan lapangan kerja yang begitu banyak, maka beban negara terhadap rakyatnya yang harusnya bonus demografi menjadi minus demografi dan jadi tambahan negaranya sangat luar biasa bebannya. Tidak mudah mereka recovery negara seperti ini, maka diperlukan konsentrasi penuh, kemudian komitmen yang benar-benar dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat tadi. Ya. Ini jadi double ya bebannya Pak Prabowo ini sebagai presiden dia. Situasi global yang juga tidak baik-baik saja, ekonomi yang juga tidak baik-baik saja. Sementara dari internalnya kabinet sendiri sudah mulai ada tanda-tanda ya. Ada yang memang punya tuan sendiri seperti Bahlil, tapi ada yang juga punya kepentingan-kepentingan sendiri. Walaupun saya diingatkan kan oleh Pak Prabowo kan gitu. Sejak awal jangan kirim orang-orang yang mau cari proyek di pemerintahan, kan sejak awal seperti itu kan. Ya kita tuntut saja pidato kenegaraan pertama presiden setelah disumpah. Iya. Ini kita kawal ya, kemudian kita tuntut sebagai kecintaan kita kepada sang presiden dan negara ini. Ini, nah sekarang saya penasaran dengan bacaan Bapak. Satu, Bapak sama anggota TNI. Kedua, ini kan junior Bapak, sama-sama alumni dari Lembah Tidar gitu. Bacaan Bapak dalam situasi semacam ini, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Kan Pak Prabowo ini orang yang sebenarnya sudah survive gitu. Kalau militer pasti pernah dia mati lah, hampir mati, tapi dia sukses. Tapi secara politik kan sebenarnya Pak Prabowo juga sudah hampir mati, tapi bisa rebound dan sekarang jadi presiden lagi gitu. Jadi presiden, bukan presiden lagi maksudnya. Ya itu yang saya katakan. Beliau orang yang luar biasa seperti SBY kan. Ya. Kena musibah, tapi musibahnya disuit. Kemudian dimanfaatkan sebagai pulang, dan beliau berhasil memanfaatkan peluang itu sebagai seorang presiden. Dan apa yang Bang Hersu sampaikan, sebenarnya beliau itu udah final. Apa sih yang cari? Gitu. Ya, mudah-mudahan beliau hanya ingin ketika turun nanti namanya dikenang. Ya. Namanya dikenang bahwa Indonesia pernah punya seorang presiden yang bisa bangkit dari keterpurukan yang luar biasa,
ya kan? Ya, untuk mengangkat bangsa ini sesuai dengan cita-citanya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya pikir yang dicari, kan menurut analisa saya, itu saja yang dicari sama beliau. Ingin memberikan yang terbaik untuk negara ini, kemudian meninggalkan nama besar, karena nama besar itu sudah diukir oleh pamannya, 2 orang pamannya. Yang satu masih kadet sudah gugur, artinya sudah perwira gugur. Dan mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan misi ini, entah 5 tahun, entah 10 tahun, tapi mengatakan bangsa ini sesuai dengan cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur, gitu. Sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang Bung Hesu tanyakan, kalau apa sih yang sebenarnya tujuannya Pak Prabowo udah umur 73 kan, anaknya sudah berhasil mengukir dunia internasional kan, ya kan? Walaupun dibesarkan sendiri waktu itu, membesarkan dirinya sendiri, tapi bisa mengukir prestasi di internasional. Apa ya, udah final sebenarnya kan, hanya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Itu menurut analisa saya. Mudah-mudahan tidak salah gitu, Bu Ersu. Iya. Ini penting insight dari orang, ya walaupun Bapak itu kita sebut sebagai orang dalam ya, karena sama-sama ya ini kita pengen cara memahami seorang jenderal itu seperti apa, karena orang banyak bertanya-tanya, kok nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya ya Pak Prabowo ketika jadi presiden, kan banyak orang yang seperti itu, yang berpikiran seperti itu. Sekarang ini menurut saya dengan rangkaian pembekalan di Hambalang kan gitu, kemudian pembekalan lagi di sidang kabinet yang pertama, kemudian di Akademi Militer, mudah-mudahan di Akademi Militer ini di Magelang ini lebih komprehensif lah. Ya, tentu sebagai bagian dari masyarakat, saya berharap bahwa Kabinet Merah Putih ini tidak hanya siap bekerja, tetapi lebih penting lagi menjadi tim besar yang tangguh, solid, bersatu, profesional, untuk segera bergerak cepat dan efektif mengatasi masalah-masalah yang ada, masalah warisan tadi, kan gitu. Kemudian utamanya menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dapat mengantarkan bangsa ini dan negara ini menuju ke tujuan yang lebih besar. Tetapi ya ada tapi tadi kan, kita harus bergandengan tangan bersama-sama, ya kan. Mendukung itu macam-macam, dengan mengontrol juga kan gitu, memberikan masukan ya. Hambatan-hambatan yang ada itu ya segera diselesaikan semuanya. Dan saya pikir perlahan tapi pasti, menurut hitungan intuisi seorang presiden, kapan beliau akan tegas bahwa menterinya yang tidak benar langsung di-reshuffle, dan memang perlu ada perubahan politik kan gitu, sehingga Pak Prabowo bukan cuma ngomong doang, tapi dia buktikan gitu. Jadi militerisme yang dia miliki, yang kita khawatirkan untuk masyarakat, diterapkan dalam organisasinya gitu. Tetapi pada masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan sama Presiden di pidatonya, bahwa dalam perang mempertahankan kemerdekaan, yang ngasih makan itu pejuang-pejuang itu ya rakyat, petani, nelayan, pekerja, gitu. Dan sekarang mereka tidak merdeka, belum merdeka, gitu. Ketakutan, penuh tekanan, makan aja susah. Dan ini mudah-mudahan ini benar-benar merupakan wujud dari hati nurani beliau terhadap kecintaan terhadap rakyat. Oke guys, 40 menit lebih kurang kita mendengarkan pembicaraan wawancara bersama Jenderal Gatot Nurmantio yang merupakan mantan Panglima TNI. Kita dapat pencerahan bahwa mudah-mudahan harapan kita dengan presiden yang baru saat ini, Prabowo Subianto, beserta kabinet yang sudah disusun dengan nama Kabinet Merah Putih, bisa membawa Indonesia ini melaju menuju Indonesia Emas. Jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan oleh Pak Jenderal Gatot. Di tahun 2030 nanti, negara semakin menanggung beban yang teramat berat, dan semua kasus yang melecehkan presiden bisa diusut tuntas, seperti yang disampaikan juga oleh beliau.
Oke guys, barangkali itu saja reaksi kita kali ini dengan video Jenderal Gatot Nurmantio buka-bukaan rahasia hubungannya dengan Prabowo, Jokowi, dan Fufu Fafa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.